Bagaimana jadinya jika sebuah operasi penculikan senilai 50 juta dolar yang direncanakan dengan sangat matang justru berubah menjadi jebakan mematikan bagi para penculiknya sendiri? Bayangkan, kalian menargetkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun, membawanya ke mansion terisolasi, namun perlahan menyadari bahwa anak penis tersebut bukanlah korban, ialah monster sesungguhnya, dan kalianlah yang sedang diburu. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Cerita dimulai di malam yang sunyi. Abigail, seorang siswa balet muda, baru saja kembali ke rumahnya yang berupa mansion raksasa, namun tampak kosong melompong. Saat ini ia sedang berjalan menuju kamarnya sambil menelpon sang ayah. Sekelompok orang bertopeng tiba-tiba menyergap dari kegelapan. Mereka menyuntikkan obat bius, melumpuhkan Abigail dalam hitungan detik. Karena alarm keamanan mulai berbunyi, kelompok ini bekerja dengan cepat, memasukkan tubuh kecil Abigail ke dalam koper besar, lalu melarikan diri menembus pagar menggunakan sebuah van. Di tengah perjalanan, mereka memastikan target masih bernafas sebelum akhirnya menutup matanya dengan kain hitam. Mereka tiba di sebuah rumah tua yang sangat jauh dari peradaban kota. Di sana mereka disambut oleh Lambert, sang otak operasi. Lambert memberikan instruksi yang sangat jelas dan absolut. Mereka harus menyekap gadis itu selama 24 jam ke depan. Tidak ada yang boleh menyebut nama asli atau latar belakang pribadi. Jika ada yang tertangkap, mereka tidak akan bisa membocorkan identitas rekan lainnya. Lambert menyita semua ponsel mereka untuk mencegah pelacakan. Ia kemudian membagikan nama samaran berdasarkan nama-nama kru terkenal. Frank, Joey, Sammy, Peter, Dean, dan Rickles. Lambert juga menjelaskan bahwa tebusan yang diminta bernilai masif 50 juta dolar yang akan diambil dari ayah gadis itu, seorang miliarder misterius. Setelah Lambert pergi, kru mulai bersantai. Meski dilarang, Dean mencoba menebak profesi asli rekan-rekannya, namun gagal total. Sebaliknya, Joey, satu-satunya wanita selain Sammy di kelompok itu, menunjukkan insting observasi yang tajam. Ia dengan akurat menebak bahwa Frank adalah mantan detektif. Peter adalah pria yang punya trauma masa kecil sehingga terobsesi menjadi kuat. Sammy adalah peretas dari keluarga kaya yang mencari sensasi. Dan Dean adalah pengemudi amatir. Frank kemudian menebak balik bahwa Joey adalah mantan pecandu karena ia terus mengisap permen lollipop. Merasa tidak nyaman dengan tebakan Frank, Joey pergi memeriksa Abigail. Gadis kecil itu sudah sadar dan ketakutan karena ikatan matanya terlalu kencang. Joey melepaskan penutup matanya dan melonggarkan borgolnya. Sambil menangis, Abigail bertanya apakah mereka akan menyakitinya. Joey merespons dengan janji kelingking, meyakinkan bahwa selama ayahnya membayar tebusan, ia akan aman. Namun Abigail pesimis. Ia mengatakan ayahnya sudah lama kehilangan minat padanya dan tidak akan datang menyelamatkannya. Joey kembali ke kelompok dan memberitahu Frank bahwa ayah Abigail sepertinya orang yang sangat kasar. Didorong rasa penasaran, Frank melanggar aturan. Ia masuk ke kamar Abigail, menodongkan pistol, dan memaksa gadis itu menyebutkan nama ayahnya. Dengan gemetar, Abigail menyebut satu nama, Christoph Lazar. Mendengar nama itu, Frank keluar ruangan dengan wajah pucat pasi dan langsung berniat kabur. Kru lain kebingungan, hingga Frank menjelaskan siapa Christoph Lazar sebenarnya. Lazar bukan sekedar orang kaya, dia adalah bos sindikat kriminal bawah tanah paling kejam. Sebuah legenda urban yang tak segan menghabisi siapa saja yang mengusiknya. Mengetahui mereka baru saja menculik anak iblis dunia nyata, kelompok itu dilanda kepanikan. Mereka berdebat apakah harus melepaskan gadis itu atau membunuhnya. Akhirnya godaan uang 7 juta dolar per orang membuat mereka nekat bertahan selama 22 jam tersisa.
Ketegangan mulai memakan korban. Dean yang sedang mabuk pergi ke dapur gelap untuk mencari makan. Ia dikagetkan oleh tikus. Namun tak lama kemudian sebuah kekuatan misterius menarik kakinya dengan brutal ke dalam bayangan. Tak lama setelah itu, Sammy menemukan Dean duduk di meja dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Kepanikan meledak. Rickles menceritakan rumor tentang Valdez, pembunuh bayaran pribadi Lazar yang kabarnya bisa membantai belasan agen FBI tanpa sisa. Mereka berasumsi Valdez sudah menyusup ke dalam rumah. Rickles memutuskan untuk kabur. Namun saat ia mencoba membuka pintu utama, sistem keamanan mansion tiba-tiba aktif. Pintu terkunci otomatis dan lapisan baja menutup seluruh jendela. Mereka semua terkurung di dalam. Teror berlanjut dengan sangat cepat. Hanya beberapa langkah setelah mereka mencoba mencari jalan keluar lain, Rickles ditemukan tewas membeku dengan wajah hancur berlumuran darah. Joey yang panik menuduh Frank sebagai pembunuhnya, karena Abigail sempat berbohong bahwa Frank adalah Valdez. Mendengar itu, Frank memerintahkan Peter untuk segera mengeksekusi Abigail. Mereka semua bergegas ke kamar gadis itu. Namun di titik inilah kebenaran yang mengerikan terungkap. Di depan mata mereka, Abigail kecil melepaskan borgol bajanya seolah itu hanya mainan plastik. Gigi-giginya memanjang menjadi taring setajam silet. Ia melompat ke arah Peter seperti binatang buas. Frank bertindak cepat dan menembak tepat di dahi Abigail. Gadis itu tersungkur, namun hanya untuk sesaat. Abigail kembali bangkit, mengusap lubang peluru di dahinya seolah itu hanya debu, dan mengaum dengan suara monster yang menggetarkan ruangan. Joey menembaknya lagi sebelum Frank mengunci pintu rapat-rapat. Kini mereka sadar, tidak ada pembunuh bayaran di dalam rumah ini. Target penculikan mereka lah sang predator asli, dan permainan bertahan hidup baru saja dimulai.